Halo, selamat datang. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ojo di dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hari ini kita akan membahas terkait dengan KIKD mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, yaitu menerapkan teknik penelusuran search engine, melakukan penelusuran informasi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan menerapkan teknik penelusuran search engine. Sebelumnya, kita akan membahas pengertian sistem, pengertian aplikasi search engine. Ya. Nah, ini yang kita bahas. Search engine atau mesin pencari, pelacak, atau penelusur adalah salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file yang disimpan dalam komputer. Ya, sekali lagi, search engine merupakan suatu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file yang disimpan dalam komputer. Misalkan dalam sebuah web server umum di suatu web atau komputer sendiri. Mesin pencari memungkinkan kita untuk meminta konten, media dengan kriteria yang spesifik. Biasanya berisikan frase atau kata yang kita inginkan dan memperoleh daftar file yang memenuhi kriteria tersebut. Misalkan, kalau kita ingin mencari suatu sekolah, dia akan search engine, dia akan melacak, menelusuri sekolah seperti itu, ya. Nah, kita lanjutkan untuk selanjutnya terkait dengan komponen yang kedua, komponen search engine. Nah, komponen search engine ini terdiri dari 5. Yang pertama, query interface. Query interface merupakan bentuk tampilan format situs yang menyediakan fasilitas, menyediakan fasilitas search engine. Bentuknya adalah tersedianya sebuah kotak kosong di situs, di mana user dapat menuliskan data atau informasi yang kita inginkan. Atau biasa kita temukan gambarnya, logonya seperti ini. Ya. Logonya gambarnya, misalkan kita cari sekolah. Nah, ini dia akan cari di sini. Bisa lihat lingkarannya. Dia ada searching di situ, ya. Nah, yang harus ketahui oleh user adalah bahwa tidak semua situs memiliki kemampuan yang sama dalam membantu user untuk mengekspresikan jenis data atau informasi yang ingin dicari. Dalam bahasa komputer, cara mengekspresikan ini disebut sebagai query. Contohnya, misalkan kita mau mencari sebuah sekolah. Kalian bisa ngetik di kolom ini atau kolom query interface, ya. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan sekolah-sekolah mana aja yang ketika sudah kita ketik dan kita enter, ya, di sini biasa di enter di sini daerah sini, ya, kita enter, dia akan mencari yang berkaitan dengan sekolah. Nah, ini akan menemukan hasilnya, ya, itu. Nah, selanjutnya query engine, ya. Query engine
Query engine merupakan komponen yang kedua. Query engine merupakan sebuah program yang bertugas menerjemahkan keinginan user dalam bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer. Jadi tugasnya menerjemahkan keinginan user. Kayak tadi ketika saya ingin mencari atau keinginan mencari sekolah, berarti dia akan cari sekolah. Tapi query engine ini, kalau kita searchingnya sekolah, nah query engine-nya program untuk menyalurkan untuk mencari sebuah sekolahnya supaya bahasa mesinnya dapat. Ya, kalau kita kan bahasa kita sendiri ini ya. Nah, sekarang selanjutnya yang ketiga adalah database. Database atau daftar dari dokumen maupun arsip dari seluruh situs yang ada di internet. Kumpulan daftar. Nah, di database ini semakin besar skala internet. Semakin besar skala internet, akan semakin besar pula kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Ya. Nah, database semakin besar skala internetnya, akan semakin besar pula kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Selanjutnya yang keempat adalah spider. Spider bukan laba-laba ya. Bukan laba-laba. Spider di dalam komponen search engine ini merupakan komponen yang paling penting. Komponen terpenting dalam sebuah engine. Kenapa? Karena dia memiliki tugas untuk menjelajahi setiap situs web. Ya. Terusnya mengumpulkan data web, mengikuti link web, membuat salinan situs web yang baru maupun yang diperbarui, serta menyimpan URL dalam indeks di mesin pencari. Misalkan dalam situs blognya Pojo ya, blognya Pojo ya, dia akan mencari setiap kata. Misalkan kalian searching Pojo ada blog di situ, kalian bisa lihat. Ketika dia mencari, dia akan mengambil setiap kata pada kalimat judul artikel. Ya. Nah, di sini menjadi persaingan antara situs terjadi, yaitu strategi dan teknik apa yang akan digunakan dalam melakukan sampling terhadap kata-kata yang akan menjadi kunci dalam pencarian arsip dalam dokumen. Nah, di spider ini biasanya akan terkait dengan source SEO, ya, Search Engine Optimization SEO. Cuman kali ini Pak Ojo tidak akan bahas tentang SEO. Ya, di video kali ini Pak Ojo tidak akan membahas tentang SEO. Ya. Tapi spider ini sangat penting. Ya. Nah, yang terakhir, indexer. Indexer merupakan sebuah program untuk mempercepat proses pencarian. Nah, indexer ini bisa kita filosofikan menggunakan atau bisa kita miripkan dengan prinsip penggunaan indeks pada kamus atau buku-buku. Ya. Biasanya di dalam sebuah buku itu ada indeks. Nah, itu akan berperan penting, ya.
RSA. Selanjutnya, jenis search engine. Search engine ada jenisnya. Search engine ada 4 jenisnya. Pertama, human organized search engine. Mesin pencari yang dikelola sepenuhnya oleh tangan manusia. Ya, sama kayak tadi buku atau kamus atau buku-buku ya. Punya search engine-nya, atau kalau di buku-buku itu terkait dengan indeks. Ya. Selanjutnya, computer create search engine atau search engine ini banyak memiliki kelebihan karena banyak menyajikan informasi, walaupun kadang-kadang ada beberapa informasi yang tidak relevan. Tidak seperti yang kita inginkan. Ya. Selanjutnya, ketiga, hybrid search engine. Merupakan gabungan antara tangan manusia dengan komputer. Ya, tangan manusia dan komputer, atau bisa disebut sini gabungan antara sama 1 dan 2. Ya, hybrid. Sehingga menghasilkan hasil pencarian yang relatif akurat. Ya, 3. Selanjutnya, meta-crawler atau meta-source. Merupakan perantara dari mesin pencari yang sebenarnya. Mesin ini hanya akan mengirimkan permintaan pencarian ke berbagai mesin pencari serta menampilkan hasilnya satu di layar browser, sehingga akan menampilkan banyak sekali hasil dari berbagai mesin pencari yang ada. Ya, ini. Selanjutnya, kita akan bahas cara kerja search engine. Ya. Nah, program search engine dalam menjalankan program atau menjalankan fungsinya, dia bekerja sama dengan browser. Search engine bekerja sama dengan browser. Jadi, browser bekerja sama dengan search engine. Ketika kita mengetikkan sesuatu, ya, yang tadi kita ketikkan di kotak, ya, di query interface, di query ya, query ya, di query interface. Ketika kalian ketik di sini tadi sekolah, lalu kalian enter, nah, search engine yang akan bekerja untuk melakukan pencarian di database. Ya, search engine. Hasil yang didapat dikeluarkan. Ya, misalkan ini sebuah browser. Di browser akan search engine. Kita ketikkan sekolah. Nah, setelah sekolah ini, nanti browsernya akan berganti. Ganti tampilan selanjutnya. Hasil pencarian. Hasil pencarian. Nah, jadi, ketika kita mengetikkan sesuatu lalu di-enter, search engine yang bekerja melakukan pencarian di database. Hasilnya diberikan kepada browser. Lalu browser menampilkan untuk kita dalam format yang mudah kita mengerti. Sebenarnya search engine tidak tampak. Ya, search engine ini tidak tampak. Ia bekerja di balik layar. Ya. Search engine bekerja dengan teman-temannya, yaitu crawler atau index atau robot atau bot. Ya.
Sederhananya, proses yang berlangsung adalah saat user membuka browser dan memerintahkan pencarian, maka browser meminta tolong search engine untuk mencarikan. Jika sudah didapat, hasilnya dikembalikan ke browser dan browser menampilkannya untuk user. Jadi ini hasil. Semuanya berlangsung sangat cepat sehingga kita tidak mengetahui proses sesungguhnya yang terjadi. Ya, ini kita mengerti ya. Jadi browser membuat halamannya, search engine itu bekerja di belakang atau di balik layar bersama dengan crawler dan indeks atau robot atau boot. Ya. Nah, kelebihannya apa sih search engine? Search engine memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya pertama, kecepatan dan kemudahan dalam mencari. Ya. Kedua, lebih canggih dengan fitur yang dimilikinya, tampil yang sederhana. Misalkan di sini kita pakai mesin pencarian Google, ya, merupakan satu-satunya mesin pencarian yang memiliki chart. Dengan adanya chat, si pencari dapat menghemat waktu pencarian karena hasil pencariannya akan ditampilkan. Kekurangannya, dengan kelebihan yang dimilikinya, ternyata mesin pencari ini jadi bidikan para spammer untuk menampilkan iklan-iklan yang tidak diperlukan. Mereka memanfaatkan setiap celah yang ada pada algoritma Google untuk memaksa iklan mereka tampil pada halaman terdepan. Maka pencarian pun terasa terganggu. Biasanya nyepamnya ke sini. Nah, ini terakhir terkait dengan Boolean logic. Boolean logic adalah suatu pencarian pelacakan yang menyatakan tentang hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel terkait. Boolean logic juga merupakan identifikasi spesifik tentang artikel yang akan dicari. Boolean logic terdiri dari operasi logika AND, OR, dan NOT. Ya, itu. Ya, selanjutnya kita akan bahas terkait bagaimana sih caranya kita melakukan search engine. Nah, sekarang kita akan buka browsernya. Sekarang saya menggunakan browser Google Chrome. Nah, yang tadi di sini kita akan mengetikkan suatu key-nya atau kata kuncinya. Contohnya tadi kita sekolah, kita ketikkan aja sekolah. Ya. Sekolah. Kita enter. Nah, search engine dia bertindak di belakang layar. Yang di depan layar ini adalah browser. Ya. Nah, ketika kita mulai search atau kita mesin pencari terkait dengan sekolah, search engine mencari dan setelah sudah dapat, dia akan kembalikan keluar ke dalam browser. Nah, ini tampilannya apa yang sudah dicari oleh search engine-nya terkait dengan sekolah. Bisa dilihat banyak sekali sekolah-sekolah yang ada di sini. Nah, itu caranya. Atau kalian bisa mencari kampus. Tadi sekolah, sekarang kampus. Bisa ke kampus. Ini bisa dicari search engine. Jadi search engine itu mainnya di balik layar. Ya, bekerja di balik layar. Nah, yang tampil ini namanya browser. Ya. Mungkin penjelasan terkait dengan search engine sampai di sini dulu. Sebelum ditutup, mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau sharing atau ada konten-konten yang kurang
baik. Dalam arti ada yang kata-kata yang kurang atau ada yang salah, mohon segera dikomentari agar channel kita akan berkembang. Ya, mungkin itu saja dari saya, Pak Ojo. Sampai bertemu kembali di mata pelajaran atau di channel Pak Ojo. Ya, see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.